Jika akun aku laku kalian atau akun kredivo kalian dibobol orang dan digunakan orang, serta limit kalian itu dipakai jadi tagihannya akan tertuju kepada kalian, tenang, jangan panik karena akan ada beberapa yang harus mungkin segera kalian lakukan. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu sumbernya dari mana, dibobolnya dari mana. Nah, ini juga nggak boleh dibiarkan lama-lama, karena kalau udah terlalu lama akan sulit sekali untuk diinvestigasi. Nah, yang harus kalian lakukan mau nggak mau harus lapor polisi. Ya, meskipun kadang ada beberapa saya mendapatkan informasi, bang, percuma lapor polisi, tanggapannya kurang mengenakan dan lain sebagainya. Nah, oke, kita nggak boleh berpikiran seperti itu ya teman-teman, karena kita belum pernah mencoba. Dan kalaupun misalnya seandainya tanggapan polisinya kurang, alah ya udah digalbe aja mas, itu juga pinjol-pinjol biasa doang gitu kan, misal kayak gitu. Tapi tetap teman-teman harus minta, iya pak, tapi boleh nggak sih pak, saya minta surat bukti lapor yang menandakan saya sudah melaporkan dan yang menunjukkan bahwa ini itikat baik saya untuk memproses masalah seperti ini. Nah, itu teman-teman harus perjuangkan ya. Jadi ketika kalian menyadari bahwa tiba-tiba kok limit saya dipakai, kok ada notifikasi kredivo atau aku laku saya itu digunakan, itu yang harus kalian lakukan. Nah, biasanya kalau cenderung untuk aku laku dan kredivo, kalian itu kemungkinan besar masuknya itu jalurnya dari telepon yang menghubungi kalian, yang mengatasnamakan customer service dari aku laku atau mengatasnamakan customer service dari kredivo. Biasanya dari situ teman-teman, kalian dimintain data lah dan lain sebagainya, yang mana itu bisa dibilang apa ya, bisa dibilang sesuatu yang kurang mengenakan gitu loh. Jadi itu adalah sumber di mana akun kalian akan ya dibobol ya. Jadi dari situlah kenapa kita harus berusaha dan kita juga nggak boleh diam begitu aja ketika akun kita dibajak ya. Jadi sekali lagi saya sudah beberapa pernah mengalaminya, dan itu pun juga di kartu kredit ya, yang mungkin menurut saya itu lebih apa ya, susah kalau kita galbay di kartu kredit itu ya. Tapi aman dan hutang saya semuanya dianggap lunas asal kita bisa membuktikan teman-teman. Nah, cuman kendalanya terkadang di pinjol, itu pinjol nggak mau tahu karena dianggap kesalahan dan kelalaian kalian karena memberikan informasi atau data pribadi. Tapi nggak ada salahnya untuk teman-teman terus berjuang. Kalau tidak ada uang, ya digalbe aja dulu. Nah, tapi kalian harus bersabar. Ada beberapa kasus ya teman-teman, saya punya beberapa teman yang kena tipu seperti itu di aku laku dan kredivo. Dia harus menunggu 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun lebih 3 bulan, itu utangnya dihapuskan dan dibersihkan oleh aku laku dan kredivo. Ya, itu mereka masuk ke dalam ranah ya pemutihan hutang, atau mungkin bisa dianggap hutang yang otomatis lunas gitu ya. Karena diprioritaskan orang-orang yang kena tipu, orang-orang yang kebobol. Jadi ketika kita melaporkan ke aku laku atau kredivo, itu kembali lagi ketika kita melaporkan ke aku laku atau ke kredivo, itu biasanya mereka itu secara nggak terlihat mereka kayak mengabaikan kita, tapi mereka mencatat. Ya, apalagi saat penagihan, bilanglah ke DC-nya, saya ini kena tipu pak, saya nggak ada uangnya, saya bahkan nggak menerima uang pencairan tersebut, gimana ceritanya saya bisa bayar, gitu aja udah. Mau dihina kayak apapun, ditagih segimanapun, bilang aja seperti itu, dan mereka juga ujung-ujungnya memaklumi, meskipun terlihat tidak memaklumi. Ya, intinya nggak usah panik, tetap tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tetap aja berpegang teguh kepada keyakinan kalian, teruslah berdoa, jangan sampai putus asa, fokuslah pada kehidupan kalian, jangan sampai hal-hal seperti ini mengganggu kalian. Memang ini pasti secara nggak langsung akan mengganggu, tapi terus alihkan ke hal yang lebih positif agar teman-teman tidak terganggu kehidupannya. Ya, masalah kayak gini nggak usah terlalu dibawa pusing. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.